Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa ikmalan lima taqaddam fi su'al al-thamin wal 20 min kitab al-ajwibatil mufidah an asilatil manahijil jadidah li Syekh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Faqala as-sa'il qara'tu kitaban ismahu Manhajal Anbiya fi Da'wati ilallah li muallifihi Muhammad Surur ibn Naif Zainal Abidin qala fihi. Mengulang kembali apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu di pertanyaan nomor 28. Kata penanya, aku pernah membaca kitab yang berjudul Manhaj para Anbiya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditulis oleh seorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Qala fihi, di mana dalam kitabnya tersebut dia mengatakan, yakni Muhammad Surur Zainal Abidin berkata, nadhartu fi kutubil aqidah fara'aitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Aku memperhatikan dalam kitab-kitab akidah dan aku mendapati bahwa kitab-kitab akidah tersebut itu bukan untuk di zaman kita sekarang. Ya, kitab-kitab akidah tersebut ditulis bukan untuk orang-orang di zaman kita sekarang, alias sudah expired, sudah kadaluarsa, nggak ada gunanya kitab-kitab akidah tersebut. Wa kanat hululan liqadaya wa mushkilatil asri alladhi kutibat fihi. Kitab-kitab akidah tersebut itu hanya solusi dari problematika-problematika yang ada di zaman tersebut. Ya, yang ada di zaman ketika kitab-kitab akidah salaf itu ditulis. Wali asrina mushkilatuhu allati tahtaju ila hululin jadidah. Dan di zaman kita sekarang itu membutuhkan, atau di zaman kita sekarang ada problematika-problematika, ada permasalahan-permasalahan yang membutuhkan solusi yang baru. Wa min thamma fa uslubu kutubil aqidah fihi katsirun minal jafaf. Terlebih lagi kata dia, metode yang ditawarkan oleh kitab-kitab akidah yang ada dalam kitab-kitab akidah salaf tersebut itu kebanyakan kering. Ya, metode-metode yang sudah usang. Li'annahu nususun wa ahkam. Karena kitab-kitab akidah itu hanya sebatas dalil-dalil dan hukum-hukum syariat saja. Qala Allah, qala Rasul. Hanya sebatas itu saja. Sudah usang itu. Ya, karena sebagaimana yang pernah kita katakan, orang-orang Haroki, orang-orang Harokiyah, mereka itu lebih senang kalau kajian-kajian itu pembahasannya adalah tema-tema yang kata mereka fiqhul waqi'.
Ya, dalam tanda kutip fiqhul waqi', yaitu tema-tema yang kekinian. Bahas tentang bagaimana perpolitikan sekarang. Ya. Wah, ini capres ini sekarang merapat ke sini. Wah, ini capres ini sekarang berpihak ke sini. Wah, itu ketika dibahas di kajian-kajian, wah itu tema-tema yang digandrungi oleh mereka. Tapi kalau membahas tentang tauhid, tentang syirik, ya tentang akidah, asma wa sifat, ini pembahasan yang sudah apa? Sudah usang, nggak zaman bahas-bahas kayak gitu itu. Nah, ini ciri khas kelompok Harokiyah, ahlil bidah. Walihada a'rada mu'dhamu syababi anha wa zahadu biha. Karena kitab-kitab akidah itu usang, hanya berisi dalil-dalil qala Allah qala Rasul, hanya berisi ahkam, hukum-hukum syariat, maka wajar kalau kebanyakan para syabab, para pemuda itu berpaling dari kitab-kitab akidah salaf. Dan mereka zuhud. Ya, zuhud di sini artinya adamul ihtimam. Ya, zuhud di sini artinya adamul ihtimam. Tidak ada perhatian terhadap kitab-kitab akidah tersebut. Kemudian kata Syekh, fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadzal kalam. Kata penanya, maka bagaimana komentar Anda wahai Syekh terhadap ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin itu? Qala Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan hunaka unasun yuzhiduna fi tadrisil aqidah wa yuzhiduna fi kutubis salaf. Kata beliau, ada di sana itu, di luar sana, sebagian orang yang, ya zuhud di sini artinya apa tadi? Adamul ihtimam, yang tidak ada perhatian dalam mempelajari akidah dan tidak ada perhatian terhadap kitab-kitab akidah para salaf. Yang menjadi fokus pembahasan mereka tadi masalah-masalah politik, ya masalah-masalah yang di luar apa yang menjadi kebiasaan para salaf dari zaman ke zaman, yaitu mereka fokus mengajarkan kaum muslimin al-aqidah. Entah masalah akhlak, masalah rumah tangga, ya, atau masalah muamalah, itu yang menjadi fokus. Kalau ahlu sunnah tidak. Yang menjadi fokus adalah permasalahan akidah tanpa mengesampingkan masalah-masalah yang lain. Ya, jangan dikatakan ahlu sunnah itu nggak bahas apapun kecuali akidah tok. Ya, nggak bahas masalah akhlak, nggak belajar masalah fikih ibadah, keliru. Ahlu sunnah mempelajari semua. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa. Masuklah Islam ke dalam masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Maka yang menjadi perhatian paling besar ahlu sunnah wal jamaah yaitu perkara akidah, terutama perkara at-tauhid, tanpa mengesampingkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Wa yuziduna fi muallafati a'immatil Islam. Ada orang-orang yang mereka tidak ada perhatian terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama Islam. Wa yuridun an yasrifun nas ila muallafatihim hum wa amthalihim minal juhal wa min du'atid dhalal. Dan orang-orang seperti ini menginginkan untuk memalingkan manusia, memalingkan kaum muslimin kepada kitab-kitab mereka. Ya, kitab-kitab karangan orang-orang Haroki tersebut, atau orang-orang yang semisal mereka dari kalangan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, atau dari para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Ya, memang kalau dilihat tema-temanya itu menarik-menarik. Ya, dulu awal-awal kita tertarik beli buku-buku, ada di dekat kita itu toko buku yang jual ya buku-buku terjemahan bahasa Indonesia, yang jual kitab-kitab di situ. Nah, yang dipajang di bagian-bagian depan itu, gambarnya itu menarik-menarik, judulnya mentereng-mentereng. Ya, gambari api, ya kan. Terus ada gambarnya bendera Yahudi, ada gambarnya bendera Amerika. Nah, ini cover-cover yang apa? Yang menarik-menarik. Ya. Adapun kitab-kitab akidah, itu biasa-biasa covernya itu.
Judulnya juga biasa-biasa. Bahkan terkadang judulnya bagi orang awam itu nggak dimengerti. Ya, beda sama judulnya orang-orang Harokiyah, mentereng-mentereng judulnya. Ya, maka mereka ingin memalingkan para syabab, memalingkan kaum muslimin dari kitab-kitab akidah salaf kepada kitab-kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, terutama dari kalangan Harokiyun. Kita baca ucapan Syekh Shalih Fauzan ini, nanti kemudian kita lengkapi dengan footnote. Karena footnote-nya di sini luar biasa. Kata beliau, hadzal qail, manil qail? Siapa yang dimaksud oleh beliau al-qail? Muhammad Surur Zainal Abidin. Kata beliau, orang ini yang mengucapkan kitab-kitab akidah sudah nggak layak, sudah expired. Beliau mengatakan min du'atid dhalal, termasuk dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Ya, beliau menjuluki Muhammad Surur Zainal Abidin sebagai dai-dai, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Padahal kalau kita lihat sekarang ini, Muhammad Surur Zainal Abidin masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Kenapa kok masih dibahas? Kenapa kok masih dibahas? Kenapa kok masih dibantah? Nah, ini ada orang-orang yang menggunakan ya pakai perasaan, ya, beragama dengan perasaan. Orang-orang yang baper tadi, mereka mengatakan, wahai fulan, kok nggak takut tak sama Allah? Muhammad Surur Zainal Abidin sudah meninggal. Kok terus ente bahas, ente bantah, ente bongkar-bongkar lagi kesesatannya? Orangnya sudah meninggal, sudah selesai, jangan dibahas lagi. Ya, ini beragama dengan apa? Dengan perasaan. Padahal sering kita sampaikan, beragama ada kaidahnya sendiri, bersosial, bermasyarakat ada kaidahnya sendiri. Ya, jangan dicampur adukkan beragama tapi dengan menggunakan kaidah-kaidah moral, kaidah-kaidah masyarakat. Gak bakal jalan agama ini kalau Anda menggunakan kaidah-kaidah moral, gak bakal jalan. Ya, karena banyak yang bertentangan. Menurut moral itu baik, tapi menurut syariat kaidah beragama itu sesuatu yang jelek. Apa contohnya misalnya? Ya, di mata moral itu hal yang baik, hal yang biasa. Tapi di mata agama, di dalam syariat itu adalah perkara yang tidak baik. Atau sebaliknya, di dalam agama itu perkara yang baik, tapi di dalam moral, dalam kaidah-kaidah moral itu perkara yang jelek. Contoh misalnya ya, antum ketika lebaran biasanya, ketika hari raya, datang ke rumah keluarga, antum bertemu sama paman antum, ya, entah kakak dari saudara dari ayah atau saudara dari ibu, paman. Maka antum datang, antum cium tangannya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ada istrinya paman, ya, antum nggak mencium tangannya dia. Di mata masyarakat, antum anak yang apa? Kurang ajar, tidak menghormati orang tua, ya kan? Bibinya sendiri nggak dicium tangannya, memang anak durhaka. Gitu. Di mata moral itu perkara yang buruk, tapi di mata syariat perkara yang apa? Perkara yang baik. Ya, maka beragama jangan pakai kaidah-kaidah moral yang ada di luar sana. Kusut jadinya, rusak. Nah, maka sama seperti ini, Muhammad Surur Zainal Abidin orangnya sudah mati, sudah meninggal. Kenapa kok kita masih membahas kesesatan-kesesatannya? Kita masih mentahdir kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangannya. Kenapa? Kenapa? Nah, karena meskipun orangnya sudah nggak ada, tapi pemikirannya masih hidup. Dan ketika kita membantah, ketika kita memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan Muhammad Surur Zainal Abidin, ini sebenarnya adalah kebaikan kita, kebaikan Ahlus Sunnah kepada Muhammad Surur Zainal Abidin. Dan juga kepada ahli bid'ah lain yang kita bantah. Entah kita membantah Sayyid Qutb, atau ketika kita membantah Hasan Al-Banna, atau kita membantah Taqiyuddin An-Nabhani dan tokoh-tokoh sesat lainnya, itu justru kebaikan bagi mereka. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, di antaranya Yusuf Ibnul Asbat, beliau mengatakan li annana
idza takallamna fihim wa hadzarna minhum qallat athamuhum wa auzaruhum. Ketika kita membantah mereka, yakni ahlul bidah, meskipun dia sudah mati, dan kita memperingatkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran sesatnya, itu sejatinya untuk mengurangi apanya? Mengurangi dosa-dosa yang ada padanya. Kenapa kok mengurangi dosa-dosanya? Nah, karena pengikutnya semakin berkurang. Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dhalala falahu wizruha wa wizru man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, maka baginya dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Ketika mereka punya banyak pengikut, kemudian kita peringatkan dari penyimpangan-penyimpangan orang tersebut, maka pengikutnya semakin apa? Semakin berkurang. Berarti dosanya semakin apa? Semakin sedikit, karena pengikutnya semakin berkurang. Ini yang tidak dilihat sama orang-orang awam. Ya, ketika kita membantah, hanya dilihat dari sisi kita ini jahat, ya kita ini dengan istilah-istilah kejam, nggak berperi kemanusiaan. Orang yang meninggal tidak luput dari tahdirannya. Nggak cuma yang hidup saja yang ditahdir, yang mati juga ditahdir. Mereka nggak lihat dari sisi yang lain. Ya, bahwasanya membantah pemikiran seseorang, memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan seseorang, itu adalah rahmat, kasih sayang bagi orang yang dibantah. Paham tuh ya ikhwan? Gak yakin anak. Hah? Siapa yang gak paham? Gak apa-apa, tak sederhanakan lagi, tak jelasin lagi. Hah? Jangan malu. Siapa yang gak paham? Antum belum paham tadi? Baik. Kita sederhanakan. Ketika kita membantah seseorang yang punya pemikiran yang menyimpang, dan kita peringatkan kaum muslimin dari pemikiran menyimpang fulan ini, maka itu hakikatnya adalah mengurangi dosa fulan ini. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, karena fulan ini kan ngejak orang lain kepada kesesatannya. Setiap ada orang yang ikut kesesatannya, berarti semakin bertambah apanya? Semakin bertambah dosanya, semakin bertambah dosanya, MLM dosa. Kan gitu kan? MLM dosa, karena yang pertama kali menyebabkan kesesatannya adalah dia. Nah, ketika Ahlus Sunnah meluruskan penyimpangannya, memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangannya, maka sebagian orang yang dulunya menjadi pengikutnya sadar, tobat dari penyimpangan fulan yang kita peringatkan ini. Nah, kalau tobat orangnya, berarti dosanya berkurang nggak? Dosanya berkurang. Ya, mungkin Muhammad Surur Zainal Abidin punya pengikut 1 juta orang, mungkin ya. Kemudian Ahlus Sunnah mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan Muhammad Surur Zainal Abidin dengan bukti-bukti yang nyata bahwasanya fulan ini pemikirannya menyimpang. Maka jangan ikut pemikiran fulan, kembalilah kepada pemikiran, kepada akidah salaf. Maka yang 1 juta orang ini 50%-nya bertobat. Ya, berarti dosanya semakin berkurang. Paham dong? Nah, kata beliau, nas'alullah al-afiyah, fayajibu an nahdhara min kitabihi hadha wa an nuhadhdhira minhu. Kita memohon kepada Allah keselamatan, wajib atas kita berhati-hati dari kitab ini, yaitu kitab Manhaj al-Anbiya fi da'wati ilallah, karangan Muhammad Surur Zainal Abidin, dan juga kitab-kitab yang lain. Wa an nuhadhdhira minhu, dan kita peringatkan manusia dari pemikiran-pemikirannya Muhammad Surur Zainal Abidin ini. Wa adhkuru lakum anna Syekh Muhammad Aman Al-Jami waffaqahullah, dan aku sebutkan kepada kalian tentang Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau termasuk ulama Ahlus Sunnah. Beliau punya beberapa karya, diantaranya beliau mensyarah beberapa kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, syarah Al-Hamawiyah dan yang lainnya, beliau punya syarahnya yang bagus.
Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, Ahlus Sunnah Salafiyin yang gemar membantah ahlil bid'ah itu mendapatkan julukan Al-Jamiyah, nisbat kepada Muhammad Aman Al-Jami. Dijuluki sama ahlil bid'ah sebagai Al-Jamiyah atau sebagai Al-Madakhilah. Kalau Al-Madakhilah nisbat kepada siapa? Syekh Rabi'. Ya, kalau enggak Al-Madakhilah, Al-Jamiyah. Bukan Jahmiyah loh ya. Ya, bukan Jahmiyah, bukan. Al-Jamiyah, nisbat kepada Muhammad Aman Al-Jami. Ya, ini khusus buat Ahlus Sunnah yang kencang membantah ahlil bid'ah. Pasti dia akan mendapatkan julukan ini. Ya, seperti kalau di zaman sekarang Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, beliau dijuluki sebagai Al-Madakhilah, termasuk dai-dai Madkhaliyah dan dai-dai Al-Jamiyah. Ya, karena beliau keras memerangi ahlil bid'ah. Demikian juga Syekh Abdul Malik Ramadhani dan para masyayikh yang lain yang mereka keras membantah syubhat-syubhat ahlil bid'ah, terutama orang-orang Haroki atau orang-orang Sururi. Ya, Haroki tapi berkedok Salafi. Baik, Syekh Muhammad Aman Al-Jami waffaqahullah wa rahimahullah qad amla syaritan kamilan ala hadhil kalimah anna kutubal aqidah nususun wa ahkam. Beliau sudah lama ya membantah ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin ini yang mengatakan bahwa kitab-kitab akidah itu cuma berisi dalil-dalil dan hukum-hukum saja. Ya, ada kaset rekaman kajian beliau yang membantah tentang hal ini. Ini di footnote ada nanti. Insya Allah akan kita baca setelah selesai baca ucapannya Syekh Shalih Fauzan ini. Radda alaihi raddan balighan. Syekh Muhammad Aman Al-Jami membantah Muhammad Surur Zainal Abidin dengan bantahan yang sangat mendetail, bantahan yang sangat mendalam sekali. Fa'alaikum an tabhathu 'anis syarit. Maka hendaklah kalian mencari rekaman kajiannya itu. Wa an tansyuruhu bainal muslimin, dan kalian sebarkan itu di antara kaum muslimin hatta yahdaru min hadzal khabth, sehingga mereka berhati-hati dengan kebusukan Muhammad Surur Zainal Abidin. Wa min hadza syarril wafid ila biladil muslimin, dan agar mereka hati-hati dengan keburukan yang didatangkan kepada kaum muslimin ini, yakni yang diimpor. Ya, karena Muhammad Surur Zainal Abidin sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, beliau ini aslinya dari mana orang ini? Dari Suriah. Ya, kemudian tinggal di Saudi, setelah dari Saudi pindah kemana? London. Ya, setelah dari Saudi pindah ke London di UK. Kata beliau, "Na'am, hadza syaritun qayyimun jiddan." Ya, ini adalah rekaman kajian yang sangat berharga sekali. Jazallahu khairan syekhana Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami wa nasara bihil Islam wal muslimin. Semoga Allah membalas kebaikan kepada syekh kita, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, yang dia membela kaum muslimin, membela Islam dan kaum muslimin. Kata Syekh, limadza nastawrid afkarana minal kharij? Kenapa kita harus mengimpor pemikiran-pemikiran kita dari luar? Limadza nastawrid min Muhammad Surur Zainal Abidin fi London atau ghairi hadhil afkar? Kenapa perlu kita mengimpor pemikirannya Muhammad Surur Zainal Abidin yang ada di London itu, atau pemikiran-pemikiran yang lain? Kenapa dimasukkan ke negeri Saudi? Limadza la narji' ilal kutub allati baina aidina min kutubis salafis saleh? Kenapa kita enggak kembali kepada kitab-kitab yang sudah ada di negeri kita dari kitab-kitab akidah para ulama salaf terdahulu? Wa kutubu ulama at-tauhid, wa kutubi ulama at-tauhid, dan kitab-kitab para ulama at-tauhid yang konsisten membahas tentang masalah tauhid. Allati sadarat an ulama, yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Walam tasdur an katibin au muthaqqafin la yudra an maqasidihi. Bukan kitab-kitab yang dikarang oleh penulis-penulis yang enggak jelas atau oleh muthaqqaf, yaitu ya cendikiawan-cendikiawan. Ya, orang-orang yang ya cendikiawan-cendikiawan tahun ya, misalnya cendikiawan-cendikiawan. Ya, kalau di negeri kita ada orang-orang yang
disebut sebagai cendekiawan. Biasanya mereka ini beredar di kampus-kampus umum. Ya, kalau di luar sana di Mesir kalau nggak salah itu, ini yang dikenal sebagai cendekiawan seperti Hasan Hanafi, kemudian siapa lagi? Pokoknya stylenya gitulah. Apa stylenya itu? Kebarat-baratan gitu. Pakai jas, ya, pakai dasi, ya, stylenya gitu-gitu. Necis, apa istilahnya necis? Necis. Bukan kitab-kitab yang ditulis oleh para cendekiawan la yudra an maqasidihi, yang tidak diketahui bagaimana tujuan dia dalam menulis itu atau bagaimana akidahnya dia. Wala yudra aidan an miqdari ilmihi, dan tidak diketahui bagaimana kapasitas keilmuannya. Ar-rajul Muhammad Surur bi kalami hadza yudallilu syabab. Orang ini dengan ucapannya tadi yang mengatakan kitab-kitab akidah itu sudah kering, kitab-kitab akidah itu hanya berisi qala Allah qala Rasul, kitab-kitab akidah itu hanya cocok untuk zaman terdahulu, nggak cocok untuk zaman sekarang. Ini sejatinya ucapan tersebut yudallilu syabab, telah menyesatkan para pemuda-pemuda. Wa yasrifuhum an kutubil aqidati sahihah, dan memalingkan mereka dari kitab-kitab akidah yang sahihah. Wa kutubis salaf, dan kitab-kitab para salaf. Yuwajjihuhum ilal afkaril jadidah, kemudian mengarahkan mereka kepada pemikiran-pemikiran yang baru. Wal kutubil jadidah, dan kitab-kitab yang baru. Allati tahmilu afkaran masybuhah, yang mengusung pemikiran-pemikiran yang aneh, pemikiran-pemikiran yang gak jelas. Kata Syekh, kutubul aqidah afatuha inda Muhammad Surur annaha nususun wa ahkam. Kata beliau, kata Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah itu penyakitnya, ya, afat, ya, petakannya, bahayanya itu hanya sebatas kitab-kitab yang isinya hanya dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah, atau sebatas hukum-hukum saja, hukum halal haram, ya boleh atau tidak. Fiha qala Allah wa qala rasuluh. Kitab-kitab akidah itu isinya cuma qala Allah wa qala rasuluh. Wa huwa yuridu afkara fulanin wa fulan. Muhammad Surur Zainal Abidin pengennya itu pemikiran fulan dan fulan. Belenger wisan qala Allah qala rasul terus. Oh belenger ya. Ahlul bidah gitu. Bosan. Qala Allah qala rasul. Ya qala as-sahabah, berkata sahabat ini, berkata para tabi'in ini, berkata imam ini. Ya, yang bagi mereka istimewa, yang berharga bagi mereka itu kalau yang mengucapkan adalah tokoh-tokoh tertentu. Ya, qala sabah misalnya. Yang tadi disebutkan di sini George Bush kalau di zamannya ini. Berkata George Bush. Atau siapa ya, tokoh-tokoh yang terkenal sekarang lah. Berkata fulan, tokoh-tokoh terkenal berkata fulan. Wah, itu baru keren. Ya, kalau qala Allah qala Rasul, alah ini apa ya? Sudah ketinggalan zaman kajian kayak gitu itu. Mereka inginnya adalah pemikiran fulan dan fulan, la yuridu nususan wa ahkam. Orang ini tidak menginginkan kitab-kitab yang isinya qala Allah dan qala Rasul yang berisi tentang hukum-hukum syar'i. Fa'alaikum an tahdharu min hadhihi ad-dasaisil batilah. Maka wajib atas kalian, wahai para syabab, untuk berhati-hati dari makar-makar atau dari kebatilan-kebatilan yang disusupkan ini. Ya, dasis yang disusupkan, ya dimasukkan kepada as-salafiyun, kepada ahlu sunnah wal jamaah. Allati yuradu biha sarfu syababina an kutubi salafina salih. Yang tujuannya pemikiran ini, kitab ini adalah untuk memalingkan para pemuda-pemuda kita dari kitab-kitab para salafus soleh. Dan sangat disayangkan ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salaf juga kelakuannya sama seperti Muhammad Surur Zainal Abidin. Bosan atau nggak mau, malas mengajarkan akidah-akidah salaf. Yang diajarkan adalah perkara-perkara yang tadi, yang ngetren di tengah-tengah kaum muslimin sekarang apa?
Ya, apalagi judul-judul kajiannya itu dibikin yang mentereng-mentereng. Ya, sen kanan, sen kiri. Ya, jatuh, remblong. Ya, gitu-gitu. Ya, nggak mau mengajarkan kitab-kitab akidah salaf, tidak mau menegaskan bagaimana akidah para salaf. Ya, ini penyakit di antara sebagian oknum-oknum yang mengatasnamakan dakwah salafiyah, alergi, fobi dengan kajian-kajian bertemakan akidah. Alhamdulillah, kata beliau, segala puji bagi Allah, nahnu agniya bima khallafahu lana salafuna salih min kutubil aqaid. Segala puji bagi Allah, kita ini sudah cukup, sudah sangat kenyang dengan apa yang diwariskan kepada kita dari para salaf kita terdahulu. Ya, dari para salafus soleh. Sudah banyak para salaf mewariskan kepada kita kitab-kitab akidah, seperti yang disebutkan oleh beliau nanti. Wa kutubid dakwah, dan kitab-kitab dalam masalah dakwah. Wa laysat bi uslubin jaf, dan kitab-kitab tersebut bukan ditulis dengan metode yang sudah usang, bukan dengan metode yang kering. Kama za'ama hadzal katib, sebagaimana yang diklaim oleh Muhammad Surur Zainal Abidin itu. Bal bi uslubin ilmiyin, tapi kitab-kitab akidah itu ditulis dengan metode yang ilmiah. Ya, ini karena definisi ilmiahnya suatu kitab itu kalau bagi mereka adalah ketika kita menukil referensi-referensi dari orang-orang barat, dari ucapan-ucapan orang-orang barat. Nah, itu baru metode yang ilmiah. Tapi kalau referensinya itu adalah qala Allah, referensinya adalah qala Rasul, nah ini menurut mereka nggak apa? Nggak ilmiah. Ya, padahal yang ilmiah yaitu ketika referensi dalam menulis adalah qala Allah dan qala Rasul. Itu yang paling ilmiah. Min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kitab-kitab akidah referensinya adalah kitabullah, Al-Quran, dan hadits-hadits Nabi SAW. Amthalu sahihil Bukhari, seperti kitab Sahih Al-Bukhari, dan kitab Sahih Muslim, wa baqiyati kutubil hadits, dan kitab-kitab hadits yang lain, wa min kitabillahi ta'ala, apalagi kitabullah, itu referensi yang paling ilmiah, Al-Quranul Karim, alladzi la ya'tihil batil, min baini yadayhi wala min khalfih, yang tidak ada kebatilan, baik dari depan sampai dari belakang, semuanya isinya adalah al-haq, isinya semua adalah kebenaran. Ya, beda kalau referensinya tadi orang-orang bule, orang-orang barat, ya, apa Michael dah atau John dah atau siapa itu, ayo, apa sih yang dulu viral itu, Michael Hart. Ya, yang menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ya, nomor 1 Nabi SAW. Wah, itu jadi referensi. Jadi referensi paling utama bagi mereka. Keren misalnya. Referensinya Michael Hart. Ya, Ahlus Sunnah nggak butuh demikian. Ya, diakui oleh orang kafir atau nggak diakui oleh orang kafir, tetap bagi umat Islam manusia termulia adalah Rasul SAW. Ya, tapi itulah mereka lebih suka ngambil referensi dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang nggak jelas, daripada referensi-referensi yang paling ilmiah, yaitu kitabullah dan sunnah. Tsumma kutubus sunnah, mithlu kitabis sunnah li Ibni Abi Asim. Kemudian juga referensi dari kitab-kitab sunnah, seperti kitab yang berjudul As-Sunnah, yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Asim. Kemudian kitab Asy-Syari'ah yang dikarang oleh Imam Al-Ajurri, ya, Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri. Kemudian kitab As-Sunnah juga li Abdillah Ibnil Imami Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Wa kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa tilmidhihi Ibnul Qayyim, dan juga kitab-kitab karangan Ibnul Qayyim, ya, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa kutubi Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Fa'alaikum bihadhil kutub wal akhdhu minha. Taib, man yadhkur kutuba
Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Rajulun wahid yadhkur khamsata kutub. Rajulun wahid. Man. La akhar. Anda khalas yakfi. Naam. Naam. Kitab Tauhid. Naam. Naam. Al-usul thalatha. Al-akhar. Banyak yang belum disebutkan Mas Ian. Khalas. Al-usul sittah, ya, sittatu mawadhi' minas sirah, ya, mufidul mustafid fi kufri tarikit tauhid, fadlul Islam. Apalagi yang belum? Kashfus syubuhat. Khalas. Ajab tuh. Fa'alaikum bihadil kutub wal akhdhu minha. Maka hendaklah kalian berpegang dengan kitab-kitab tersebut, menyibukkan diri dengan membaca kitab-kitab tersebut. Fa idza kana al-Qur'an jaffan wa sunnatu jaffatan wa kalamu ahli al-ilmi al-mu'tabarina fihi jafaf fa hadza min amal basirah. Kalau dikatakan Al-Quran itu kering, sunnah itu usang, Al-Quran itu usang, ucapan para ulama-ulama yang mu'tabar itu semua kering, usang, maka ini merupakan mata hatinya yang buta. Yang merupakan kebutaan yang ada pada mata hatinya Muhammad Surur Zainal Abidin. Wa kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, qad tunkirul ainu da'a syamsi min ramadi. Terkadang mata itu mengingkari cahaya matahari yang terang benderang karena memang matanya sedang sakit. Iya. Wa yungkirul famu ta'mal ma min saqami. Dan terkadang mulut seseorang itu mengingkari ya lezatnya air, atau kalau ditambahkan lezatnya makanan karena memang dia sedang sakit. Antum yang pernah merasakan sakit ya, dikasih makanan apa saja, dikasih minuman apa saja, tetap rasanya apa? Rasanya nggak enak. Iya, dikasih kebuli, dikasih biryani, kasih mandi misalnya, ya, minumnya mungkin apa? Apalah minuman senengan antum. Ketika dalam kondisi sakit, nggak enak itu semua, hambar rasanya. Maka bukan makanannya yang nggak enak, tapi apanya? Lidahmu yang sakit. Bukan mataharinya yang nggak ada, matamu yang memang sakit. Maka demikian juga kita katakan kepada orang-orang seperti Muhammad Surur Zainal Abidin yang menganggap kitab-kitab akidah salaf itu sudah usang, menganggap qala Allah, qala Rasul itu kering, ya usang, ya tidak relevan, maka kita katakan itu adalah karena penyakit kebid'ahan, penyimpangan yang ada di dalam hatinya dia. Ya, karena Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wal aqidatu la tuqad illa min nususil kitabi was sunnah la min fikri fulan wa allan. Maka akidah itu diambil hanya dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah, tidak diambil dari pemikiran fulan dan alan. Kita baca di halaman, balik ke halaman 75 di footnote. Di sini Syekh Abu Abdillah Jamal Al-Harithi yang memberikan footnote. Ini bukan Syekh Saleh Fauzan ya. Ini Syekh Abu Abdillah Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi. Dalam kitabnya Manhaj Al-Anbiya fi Da'wa Ilallah, jilid yang pertama halaman yang ke-8,
oleh Muhammad Surur Zainal Abidin. Beliau mengatakan hadar rajul urifa bin hirafil fikri min khilali kitabatihi. Orang ini itu dikenal dengan penyimpangan pemikirannya, itu terlihat dari kitab-kitab, karangan-karangan atau tulisan-tulisannya. Wa adawatihi li ahli sunnah fi hadzal balad biladil haramain. Dan dia dikenal menyimpang karena permusuhannya yang sangat luar biasa kepada ahlu sunnah, terutama ahlu sunnah yang ada di negeri Haramain, negeri Arab Saudi. Bencinya luar biasa Muhammad Surur Zainal Abidin kepada para ulama-ulama Saudi Arabia. Wa ma syahidna illa bima katabat yaduhu wa khattahu wa khattahu wa qalamuhu. Wa khattahu qalamuhu. Atau pakai wa. Wa khattuhu. Ya, fa'il wa khattuhu wa qalamuhu. Baik. Dan tidaklah kita mengatakan demikian kecuali dengan apa yang kita saksikan sendiri, apa yang kita dapati sendiri dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangannya dan ditulis oleh penanya, goresan-goresan penanya. Inilah ahlu sunnah. Ketika menunjukkan kepada umat, memperingatkan kepada umat penyimpangan seseorang dengan burhan, dengan bukti, bukan dengan kedustaan. Ya, ketika membongkar penyimpangan seseorang, membantah penyimpangan seseorang, ahlu sunnah harus menyertakan bukti, bukti yang nyata. Ya, bukan membantah dengan kedustaan, tidak. Ya, seperti yang dilakukan oleh beliau ini. Wa ilaika ba'du aqwalihi fi dzalika min maraji'iha. Dan berikut ini adalah beberapa penyimpangan-penyimpangan ucapan-ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin di dalam kitab-kitabnya sendiri. Penyimpangan pertama, bughduhu likutubil aqidah. Ini penyimpangan yang pertama. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, apa kesesatan sururiyah ini? Yang pertama, bencinya Muhammad Surur Zainal Abidin dan pengikut-pengikutnya terhadap kitab-kitab akidah. Bencinya mereka terhadap kitab-kitab akidah. Ini kita bawakan poin-poinnya dulu. Kemudian yang kedua, yaitu intihaluhu aqidatal khawarij, at-takfiru bil ma'siyah lil hukamil dhalmah wa kada syu'ub. Yaitu mengadopsi pemikiran-pemikiran akidah-akidah khawarij. Ini kesesatan sururi yang kedua. Mereka punya akidah khawarij, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengkafirkan para penguasa, bahkan rakyat-rakyatnya juga dikafirkan juga. Ya, jadi mereka ada pemikiran khawarijnya. Nanti akan disebutkan bukti-buktinya. Kemudian yang ketiga, penyimpangan sururi, ada watuhu li ahli sunnah as-salafiyin. Permusuhan sururiyun kepada ahlus sunnah wal jamaah, kepada salafiyun. Ya, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf dimusuhi sama dia. Tiga dok ya berarti ya. Oke, sekarang yang pertama. Kebencian Muhammad Surur Zainal Abidin terhadap kitab-kitab akidah. Wa yatamatsalu fi su'al a'la wa sayatil jawab syafi al-kafi alaihi. Ini buktinya sudah disebutkan di pertanyaan nomor 28 tadi. Bagaimana bencinya Muhammad Surur Zainal Abidin terhadap kitab-kitab akidah. Mengatakan kitab-kitab akidah itu apa? Nggak relevan, kering, hanya berisi qala Allah qala Rasul. Yang kedua, yaitu akidahnya akidah khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan para penguasa, para pemimpin. Ini yang mungkin agak lebih panjang pembahasannya. Amal hukam fa kitabatuhu fi majallati sunnah mustafidatun fi hadzal maudhu'. Adapun tentang masalah pengkafirannya terhadap para penguasa, para pemimpin, maka tulisan-tulisannya terdapat di dalam majalah As-Sunnah. Masya Allah. Nama majalahnya apa? As-Sunnah. Ini sering kita peringatkan kepada antum, jangan terkecoh dengan nama. Ya, terkadang ahli bid'ah itu menggunakan nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus.
Terkadang ahlu sunnah itu berpenampilan yang sunnah, penampilan yang bagus, namun jangan terkecoh dengan nama, jangan terkecoh dengan penampilan. Intinya jangan terkecoh dengan cover, dengan bungkus. Tapi lihat apanya? Lihat isinya. Ini sudah sering balik kita peringatkan hal ini, karena banyak di antara kaum muslimin yang tertipu dengan cover. Ya, tertipu dengan penampilan, tertipu dengan penamaan-penamaan. Maka lihat hakikatnya, lihat akidahnya. Baik, dalam majalahnya As-Sunnah, padahal hakikatnya Al-Bid'ah. Majalahnya As-Sunnah, tapi hakikatnya Al-Bid'ah. Baik, di dalam majalah tersebut tersebar, ya, mustafidah fi hadzal maudhu. Tersebar pengkafirannya terhadap para pemimpin, para penguasa. Walaysat bi khafiyah, bukan perkara yang tersembunyi, enggak. Bahasa kita telecehan. Apa telecehan? Berserakan, ya, tercecer di kitab atau majalah As-Sunnah itu. Wa amma takfirus syu'ubi bil maksiyah, adapun pengkafiran Muhammad Surur Zainal Abidin terhadap pelaku maksiat, fa fi kitabihi Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah, dalam kitabnya yang kita singgung tadi, Manhaj Anbiya dalam berdakwah di jalan Allah, jilid yang pertama halaman 158. Kata beliau, yara anna qauma lutin law amanu bi nabiyihim wa lam yatruku fi'latahumul khabithah lama nafa'ahum dzalikal imani billahi lama nafa'ahum dzalikal imanu billah fayaqulu ma nassahu. Kata dia, atau dia beranggapan kaum Nabi Lut, ya, kaum LGBT, ya, homoseksual, mereka itu tidak beriman kepada Nabi mereka kalau mereka tidak meninggalkan perbuatan keji mereka, perbuatan LGBT mereka, perbuatan homoseksual mereka. Ya, kalau mereka tidak meninggalkan perbuatan LGBT mereka, maka mereka dianggap tidak beriman meskipun mereka sudah bertauhid. Meskipun mereka sudah beriman kepada Nabi Lut alaihi salam. Nah, ini kalau mau lihat lengkapnya ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin. Kalau tadi kata Syekh Abu Abdillah Jamal Al-Harithi, ini sekarang ucapannya Syekh Muhammad Surur Zainal Abidin. Kata dia, "Falaisa minal mustaghrab an takuna mushkilatu ityani dzukrani minal alamin ahamma qadiyatin fi da'wati Lut alaihi salam." Bukan perkara yang aneh kalau permasalahan problematika LGBT itu adalah problematika yang terpenting yang difokuskan dalam dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Sahih nggak ucapan ini jamaah? Jadi fokus utama dakwahnya Nabi Lut adalah memerangi LGBT-nya. Bukan tauhid, bukan. Tapi fokusnya adalah masalah maksiat. Sahih nggak ucapan ini? Nggak sahih, nggak benar. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Fokus utama dakwah para nabi dan rasul termasuk Nabi Lut alaihi salam itu adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka dari kesyirikan. Itu fokus utamanya. Adapun LGBT ini adalah fokus kedua. Tapi sama Muhammad Surur Zainal Abidin dianggap bahwasanya Nabi Lut fokus utamanya adalah memerangi LGBT-nya, bukan memerangi kesyirikannya. Li anna qaumahu law istajabu lahu fi da'watihi ilal imani billah wa adamil isyraki bihi lama kana listijabatihim ayyu ma'nan. Kata dia, seandainya kaumnya Nabi Lut LGBT ini, seandainya mereka beriman kepada Nabi Lut, mereka mengiyakan seruan Nabi Lut untuk beriman kepada Allah, meninggalkan kesyirikan mereka, maka kata dia, keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, tauhid mereka itu tidak bermanfaat, tidak ada maknanya. Idza lam yakla'u an adatihimul wahsyiyah allati ijtama'u 'alaiha. Tidak ada manfaat tauhid mereka kalau mereka tidak meninggalkan
kebiasaan biadab mereka, ya kebiasaan keji mereka, yaitu LGBT. Jadi maksudnya LGBT, ya, liwat dengan tauhid atau dengan syirik itu menurutnya lebih berbahaya al-liwat daripada kesyirikan. Ini tidak ada yang mengucapkan seperti ini kecuali Khawarij. Khawarij menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah sangat keras mengingkari pelaku-pelaku LGBT. Jangan dianggap kemudian kita menghalalkan, tidak. Ya, kita sangat keras menyikapi pelaku-pelaku LGBT. Mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Mereka adalah orang-orang yang khabith, yang keji, yang buruk, yang biadab. Namun sebenci-bencinya kita, sekeras-kerasnya kita kepada pelaku LGBT, sembelenek-beleneknya kita sama pelaku LGBT, semuak-muaknya kita sama pelaku LGBT, sejijik-jijiknya kita sama pelaku LGBT, lebih jijik lagi pelaku apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus jadi mindset kita, jemaah. Tapi jangan dianggap pelaku LGBT baik, awas. Ya, ini sama-sama buruk. Tapi yang lebih buruk yang mana? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pelaku LGBT itu adalah pelaku kemaksiatan. Nanti di soal setelah ini dibahas tentang masalah ini. Ya, pembahasan ini nanti dibahas lagi di pertanyaan setelahnya, pertanyaan nomor 29. Jadi 3 pertanyaan berkaitan dengan sururiyah ini nanti. Jadi tenang, ini edisi-edisi sururi. Nah, ini sekarang edisi-edisi sururiyah. Ahlus Sunnah menganggap bahwasanya pelaku LGBT, ya pelaku LGBT atau perbuatan liwat itu adalah kabirah min kabairid dzunub. Dosa besar dari dosa-dosa besar. Tapi pelakunya, Ahlus Sunnah meyakini pelaku LGBT keluar dari Islam enggak? Tidak keluar dari Islam. Ini bukan berarti kita mendukung LGBT, awas. Enggak. Ya, tetap kita harus proporsional dalam hal ini. Memang demikian yang dikatakan oleh dalil. Dan seperti itu yang diijma'kan, disepakati oleh para ulama. Ya, LGBT itu dosa besar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda dengan syirik. Ya, syirik mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi ada sedikit catatan dari para ulama. Betul, LGBT itu, pelaku LGBT itu maksiat, dosa besar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kecuali kalau apa? Menghalalkannya. Ya, kecuali kalau menghalalkannya. Meskipun dia nggak melakukan perbuatan liwat. Ya, kita dapati dai-dai liberal, mereka mengatakan LGBT itu boleh. Karena itu bagian dari fitrah, katanya, naudzubillah. Iya. Padahal yang ngomong itu bukan pelaku LGBT. Anaknya sendiri nggak mau dia kalau terjerumus dalam perbuatan LGBT. Dai-dai liberal itu. Maka yang seperti ini dia menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah, meskipun dia tidak melakukannya, maka hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Dan juga kata para ulama, diantaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, di antara bentuk menghalalkan LGBT yaitu dengan dia menikah. Rabi, lanang ambil lanang ini. Ya. Nah, pernikahannya itu termasuk bentuk apa? Menghalalkan. Nah, ini kufur. Kalau melakukan perbuatan LGBT, sekedar melakukan perbuatan LGBT tanpa menghalalkannya, maka ini kabirah, dosa besar. Nah, bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi kalau sampai menikah, maka apa hukumnya? Kufur, karena itu bentuk menghalalkan. Apa berarti lafal nikahnya? Qabiltu nikahahu. Alhamdulillah. Rusak. Enggak ada yang menikah, jamaah. Ya. Kan pernikahan itu kan berarti melegalkan kan? Supaya hubungannya apa? Legal. Ini pelegalannya ini berarti penghalalan atas perbuatan liwatnya tersebut. Naudzubillah. Nah, ini yang kufur. Nah,
Kata beliau, hakadha yukaffiru bil kabirati mutlaqan walau lam yastahillahal fa'il. Demikianlah Muhammad Surur Zainal Abidin mengkafirkan pelaku dosa besar secara mutlak meskipun pelakunya tidak menghalalkannya. Sekedar bermaksiat maka divonis kafir. Ini akidahnya apa? Akidahnya Khawarij. Baik. Mad dalil ala anna murtakibal kabirah laisa kafiran. Mad dalil ala anna murtakibal kabirah laisa kafiran. Nah. Naam, ahsant. Qala Allah Ta'ala fi suratil Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari orang-orang beriman saling membunuh, ya, perbuatan membunuh ini perbuatan apa? Dosa besar. Tapi meskipun demikian Allah masih tetap menyebutnya sebagai mukminin, orang-orang beriman. Ya, padahal pembunuhan itu dosa besar. Kemudian juga dalam firman Allah di surah Al-Baqarah, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Seorang muslim membunuh saudaranya muslim. Kemudian si pembunuh mendapatkan maaf dari keluarga yang terbunuh. Maka Allah katakan, "Faman 'ufiya lahu min akhihi." Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Lihat, Allah menyebut si pembunuh sebagai saudaranya. Saudara apa ini? Saudara kandung? Tidak. Ya, saudara seiman. Demikian juga Nabi SAW, semua dalil yang berkaitan dengan syafaat. Ya, semua dalil yang berkaitan dengan syafaat itu juga dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu bukan kafir. Ya, Nabi mengatakan misalnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Karena kalau pelaku dosa besar kafir, maka bermanfaat nggak syafaatnya? Tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat bagi orang-orang kafir. Ya. Kemudian juga diantara dalil bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir, yaitu semua hukuman had yang Allah berlakukan bagi pelaku dosa. Seperti mencuri, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan wanita, potonglah kedua tangan mereka. Tuh, kalau seandainya pencuri, perbuatan mencuri itu kekufuran, harusnya diapakan? Dibunuh. Ya, harusnya dibunuh. Qatlur riddah. Karena dia dianggap murtad. Tapi Allah katakan dipotong tangannya. Tapi tetap yang motong siapa? Ulil amri, penguasa. Ya, nggak boleh antum nangkap maling motong dewi, nggak boleh. Itu bukan hak antum. Ya, kemudian pelaku zina dirajam dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar bukan kekufuran, atau dosa besar bukan kekufuran. Ya, sekali lagi, bukan berarti kita mendukung dosa besar, enggak. Ya, kita mengucapkan demikian karena demikianlah Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah itu naduru ma'ad dalil aina madara. Ahlus Sunnah itu berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Ya, jangan dikatakan, Ustadz, kenapa nggak dikafirkan aja itu pelaku dosa besar, biar mereka takut yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Tidak. Dalil tidak mengkafirkan, maka kita juga tidak mengkafirkan. Ya, kita ikut apa kata dalil. Nah, kita berkaitan dengan poin yang kedua, kesesatan sururiyah yang kedua, yaitu permusuhan Muhammad Surur Zainal Abidin kepada Ahlus Sunnah, kepada Salafiyin. Ini mungkin insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, dan ini bukan cuman cirinya sururi aja, semua ahli bid'ah itu memusuhi Ahlus Sunnah. Itu sunnatullah jamaah. Ya, itu sunnatullah. Ahli bid'ah pasti memusuhi Ahlus Sunnah.
Itu bukan suatu yang aneh, suatu yang ajaib, enggak, wajar. Maklum, lumrah ahlul bid'ah memusuhi ahlus sunnah. Yang aneh itu adalah ahlus sunnah seneng sama ahlul bid'ah, cinta sama ahlul bid'ah, mesra sama ahlul bid'ah. Ini yang aneh. Ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Apa boleh kita namakan dengan judulnya yang menarik di masyarakat yang isi judulnya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, apa sih maksudnya? Apakah boleh kita namakan dengan judulnya yang menarik di masyarakat yang isi judulnya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, lihat-lihat dulu. Isinya yang menarik ngambil dari film. Ada nggak? Ada. Kajian judulnya apa misalnya? Nah, ada kok, sampai cover poster kajiannya itu ngambil dari film juga. Bahkan ada juga yang bahas tentang film. Hikmah kematian Naruto. La haula wala quwata illa billah. Ini kelakuan ciri dai-dai haroki. Nah, ini ada kaidahnya sendiri, jangan dimutlakkan. Nah, judul yang menarik, lihat-lihat dulu menariknya ya apa. Menarik-menarik yang dalam batasan yang wajar, dalam batasan yang nggak lebay istilahnya, ya boleh. Nah, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, kalau LGBT itu dosa besar, tapi kenapa Rasulullah menyuruhnya untuk membunuh fa'il dan maf'ul? Dosa hukuman had yang berupa membunuh itu nggak mesti pelakunya itu divonis kafir. Betul, orang yang keluar dari Islam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka dia dibunuh. Tapi ada dosa-dosa lain yang juga menyebabkan pelakunya itu dibunuh. Seperti misalnya orang yang berzina padahal dia sudah menikah, dirajam sampai apa? Sampai mati. Ya, kemudian juga misalnya orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Ya, seorang muslim membunuh orang lain tanpa hak, dia juga diapakan? Dikisos, dibunuh. Kemudian khawarij, ya kan? Khawarij, Nabi SAW mengatakan, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Apabila kalian berjumpa dengan orang-orang khawarij, faqtuluhum, maka bunuh mereka. Ini maksudnya perintah kepada para orang-orang yang memang memiliki wewenang, ya, yang disuruh oleh penguasa, disuruh oleh pemimpin. Ya, makanya kalau polisi yang menangkap teroris kemudian dieksekusi mati, nah itu jangan dikatakan wah polisi zalim, ya, tidak membela umat Islam. Lu antum nggak tahu bagaimana kejamnya, bagaimana kejinya teroris ini. Ya. Meskipun demikian, apakah orang yang terpapar khawarij, yang Nabi SAW memerintahkan untuk dibunuh orang khawarij itu, apakah kemudian dia dikafirkan? Tidak. Ya, kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang orang khawarij, apakah mereka kafir? Hum minal kufri farru. Mereka lari dari kekafiran. Ya, artinya para ulama tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Ya, maka nggak mesti ya, kalau hukuman dibunuh maka berarti otomatis pelakunya kafir. Nggak mesti. Bagaimana orang yang sebelumnya mengikuti aliran-aliran kesesatan dan itu baru mengetahui yang ia ikuti itu aliran kesesatan? Ya, bagaimana cara tobatnya? Ya, meninggalkan kesesatan itu. Dia tinggalkan secara total penyimpangan-penyimpangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki dirinya. Dan dia menjelaskan kepada manusia. Kalau penyimpangannya itu sudah diajarkan kepada manusia, diajarkan kepada orang lain, ditularkan penyimpangannya kepada orang lain, maka orang lain itu harus diperingatkan.
Kalau apa yang pernah aku ajarkan kepada engkau itu adalah kesesatan, aku sudah bertobat dari hal tersebut. Ini yang dipraktekkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau tobat dari pemikiran apa? Mu'tazilah. Selama 40 tahun beliau punya pemikiran Mu'tazilah. Ya, kemudian beliau naik ke atas mimbar, kemudian beliau melepaskan jubahnya. Ya, bukan melepaskan baju, melepaskan jubah, ya, penutupnya. Melepaskan jubahnya sebagai pertanda bahwasanya beliau berlepas diri dari akidah lamanya, dari akidah Mu'tazilah. Nah, itu diumumkan supaya orang-orang yang dahulu belajar kepada beliau, mengambil ilmu dari beliau, meninggalkan. Saya berlepas diri dari apa yang aku ajarkan dahulu kepada kalian. Ya, itu cara bertobat bagi orang-orang yang dahulunya menyimpang, dan terus dia memperbaiki diri dengan belajar al-haq, dengan belajar akidah, ya, meninggalkan teman-teman lamanya, ya, meninggalkan teman-teman lamanya, circle lamanya itu, lingkungan lamanya ditinggalkan sama dia. Kalau masih gombol sama teman-teman yang sesat, ya sama saja nanti ditarik lagi, dikasih syubhat lagi. Ya, tinggalkan, cari teman-teman yang baru yang sama-sama meniti jalan sunnah. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus dan juga pernah anak tanyakan juga ini. Apakah menghalalkan bid'ah termasuk kufur? Ya, jika iya, apakah berarti ahlul bid'ah keluar dari Islam? Nah, ini anak juga pernah bertanya demikian. Ya, karena dulu kita berpikiran gitu. Maksiat itu lebih ringan daripada bid'ah. Kalau orang yang menghalalkan maksiat, ya, orang yang menghalalkan maksiat itu bisa kafir, keluar dari Islam. Ya, maka berarti orang yang berbuat bid'ah pasti menghalalkan bid'ahnya, enggak? Pasti menghalalkan bid'ahnya. Nah, mungkin orang berbuat bid'ah tapi dia menganggap bid'ah ini haram, enggak boleh. Enggak ada yang seperti itu. Pasti dia menghalalkan bid'ahnya. Wah, hilang jemaah. Tapi intinya ini juga pernah disebutkan juga dalam kitab Syarah Usulis Sunnah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, di mana beliau membagi antara dosa-dosa yang maklum minad din bid-darurah, dosa-dosa yang keharamannya itu sudah diketahui oleh banyak orang. Orang-orang awam itu tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Nah, kalau yang sifatnya maklum minad din bid-darurah, kata beliau, apabila dihalalkan, maka ini jatuh dalam kekufuran dia. Tapi kalau ada perkara-perkara maksiat yang dia itu masih syubhat, bagi sebagian orang itu dianggap boleh karena adanya syubhat dari sebagian orang. Seperti misalnya rokok. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan rokok itu hukumnya boleh misalnya, apakah langsung kafir? Hah? Tidak, karena ada apa? Ada syubhat. Ya, beda kalau zina. Kalau zina ini keharamannya apa? Disepakati. Orang-orang awam juga sepakat zina itu haram, mencuri itu haram, kemudian LGBT itu haram. Ya, diharamkan oleh orang-orang kebanyakan. Tapi kalau rokok atau misalnya riba yang terselubung, kan, bukan riba yang jelas, tapi ada riba yang terselubung. Yang tahu kalau itu riba hanya orang-orang yang memang ahli di bidang perbankan. Orang-orang awam ngelihat dari luar, enggak, kayaknya ini enggak ada unsur ribanya itu. Ya, karena cuma ngelihat dari luar. Ketika dia menghalalkan hal tersebut, apakah jatuh kafir? Tidak, karena adanya syubhat. Maka demikian juga bid'ah. Ya, pelaku bid'ah tidak dikafirkan kalau yang bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Itu tidak dikafirkan karena ada syubhat. Karena adanya syubhat. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang menikah dengan orang
transgender, ganti kelamin. Lapo ngono. Ya mudah-mudahan yang bertanya ini bukan dari keinginannya ya, cuman karena ingin tahu hukumnya saja. Ya musibah. Nah, Ustadz, apa kesesatan Ibnu Sina hingga ulama mengkafirkannya dan berikan dalilnya? Ya, di antara kesesatan Ibnu Sina adalah tidak meyakini adanya hari akhir. Ini salah satu saja. Ya, tidak meyakini adanya hari akhir. Dan hari akhir salah satu dari rukun iman. Ya, maka beliau banyak dikafirkan oleh para ulama. Di antara yang paling getol membantah Ibnu Sina ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menegaskan tentang kekafirannya Ibnu Sina ini. Nah, wallahu a'lam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Poin yang kedua tentang kesesatan Muhammad Surur, Zainal Abidin dan kelompok Sururiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.